Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan membuat video tentang pelaksanaan pembelajaran fisika dengan materi usaha dan energi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen mata kuliah strategi belajar mengajar yaitu Ibu Dr. Derlina MSI dan Bapak Rajo Hasim Lubis SPD MPD. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pada pembelajaran kali ini, kita menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation atau GI, yang dimana media pembelajaran yang kita gunakan yaitu video pembelajaran serta buku. Mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, tampaknya semangat sekali ya dalam pembelajaran kali ini. Sehat, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu, untuk absensi kehadiran kalian, jangan lupa tuliskan nama di kolom chat Zoom pada Zoom ini. Dan tolong untuk ketua kelas dan sekretaris agar memantau teman-temannya. Jangan sampai ada yang lupa ataupun tertinggal tidak menuliskan namanya pada kolom chat ini. Nah, semuanya boleh mengeluarkan buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa catat poin-poin penting dari materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Baiklah, sebelum itu Ibu ingin bertanya dahulu. Apakah kalian semua pernah bersepeda? Nah, tentunya pernah ya kan? Karena bersepeda merupakan olahraga umum yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu tidak bahwa pedal sepeda yang kita kayu itu memerlukan kekuatan. Nah, kekuatan ini disebut dengan energi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang usaha dan energi. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok pembelajaran. Kelompok pertama ada Asmelia dan Tri Ayuni. Kelompok kedua ada Juan dan Juni. Dan kelompok ketiga ada Putri Aisyah dan Tera Andriani. Baik, Bu. Nah, untuk tugas kelompok 1 dan kelompok 2 di sini yaitu dengan menganalisis video yang akan Ibu tampilkan dan memberikan tanggapan apa yang dapat diberikan dari video tersebut. Nah, untuk kelompok 3 yaitu memberikan kesimpulan di akhir pertemuan kita. Nah, sudah mengerti kan semuanya? Sudah, Bu. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. Nah, dari video tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Izin, Bu. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan tanggapan kami, Bu. Silahkan kelompok 1 dan kelompok lainnya agar memperhatikan ya. Jadi dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kedua orang itu tidak melakukan usaha dikarenakan benda tersebut tidak bergerak atau benda tersebut tetap diam di tempat yang dimana S sama dengan 0.
Jadi, jika sesuatu dikatakan melakukan usaha apabila benda tersebut melakukan gaya dan benda tersebut berpindah tempat, atau bisa dikatakan S tidak sama dengan 0. Nah, betul ya anak-anak. Jadi, di dalam video tersebut membahas tentang usaha. Jadi, benda yang dikenai gaya atau F, maka benda tersebut akan mengalami perpindahan atau S, maka usaha atau W secara matematis dapat dituliskan W sama dengan F dikali S. Nah, untuk usaha bertanda positif, yaitu apabila usaha searah dengan perpindahan benda. Untuk usaha bertanda negatif apabila usaha berlawanan arah dengan perpindahan benda. Dalam video yang ditampilkan sebelumnya merupakan contoh usaha bertanda positif, di mana usaha yang dilakukan oleh anak tersebut ke arah gaya searah dengan perpindahan. Arah gaya ke kiri dan arah mobil mainan ke kiri. Nah, kemudian bagaimana dengan tarik tambang? Bagaimana menuliskan rumusnya? Maka W sama dengan F1 ditambah F2 dikurang S. Sampai di sini paham ya semuanya? Paham, Bu. Baik, lanjut ke video berikutnya. Coba analisis videonya. Nah, dari video ini coba berikan tanggapan dari kelompok lain. Baik, terima kasih sebelumnya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis dari video yang telah diputar tadi. Di sini, bila buah yang jatuh dari pokok A dan pokok B mengenai manusia, maka menurut kami, buah yang akan terasa sakit itu dari pokok B. Karena apa? Karena di dalam video dapat kita lihat bahwa pokok B lebih tinggi daripada pokok A. Demikian hasil analisis kami. Terima kasih. Betul sekali. Pohon yang lebih tinggi apabila buahnya jatuh, maka akan terasa sakit apabila mengenai seseorang. Hal ini terjadi karena untuk energi potensial dipengaruhi oleh massa dan ketinggian. Semakin tinggi dan berat suatu benda, maka semakin besar energi potensialnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Selain energi potensial, ada juga disebutkan dengan energi kinetik, di mana energi kinetik ini yaitu energi yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Maka secara matematis, kedua energi tersebut dapat dinyatakan EP sama dengan M dikali G dikali H, dan EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Nah, untuk jumlah total dari energi potensial dan energi kinetik disebut dengan energi mekanik, karena energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan pergerakan. Maka digunakan persamaan EM sama dengan EV ditambah EK. EM adalah energi mekanik, EV sama dengan energi potensial, dan EK adalah energi kinetik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan 2 soal. Kelompok yang paling cepat menjawab maka akan mendapatkan tambahan nilai. Oke, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Baik, soal yang pertama. Sebuah benda 25 kg didorong dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat sejauh 25 meter. Maka, usaha yang dilakukan benda sebesar. Kami, Bu. Silakan kelompok 3. Baik, saya Tia Jasmine, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaannya.
Gimana caranya? Yaitu pertama kita harus menentukan nilai F-nya dulu. Rumus F sama dengan M dikali A. Diketahui di soal bahwa massa sama dengan 25 kg dan percepatan sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Maka diperoleh F sama dengan 25 dikali 5 sama dengan 125 Newton. Kemudian kita mencari nilai usaha atau W-nya, di mana usaha sama dengan gaya dikali jarak. Maka diperoleh W sama dengan 125 dikali 25 meter, menghasilkan 3125 Joule. Terima kasih. Baik, benar ya. Untuk soal yang kedua, seorang pekerja mendorong benda dengan gaya mendatar 150 N dan berpindah sejauh 5 meter. Maka usaha yang dilakukannya sebesar? Kami Bu dari kelompok 2. Iya, silahkan kelompok 2. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Jadi usaha yang dilakukan pekerja tersebut adalah 150 dikali 5 sama dengan 750 Joule. Benar sekali ya. Ibu rasa semuanya sudah mengerti. Kepada kelompok 3 agar memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Baiklah, di sini kami dapat menarik kesimpulan yaitu usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan suatu benda. Jika benda dikenai gaya yang disimbolkan dengan F, maka benda tersebut akan mengalami perpindahan yang disimbolkan dengan S. Sehingga usaha dapat dirumuskan menjadi W sama dengan F kali S. W itu merupakan usaha, F itu merupakan gaya, S itu merupakan perpindahan. Yang dimana apabila usaha bernilai positif, maka usaha searah dengan perpindahan benda. Dan apabila W bernilai negatif, maka usaha berlawanan arah dengan perpindahan benda. Energi terbagi menjadi 3. Yang pertama energi potensial, yang kedua energi kinetik, dan yang ketiga energi mekanik. Energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda, sehingga dirumuskan menjadi 1/2 kali M kali V kuadrat. Yang kedua yaitu energi potensial, yaitu energi yang dipengaruhi oleh massa, ketinggian, dan gaya gravitasi, sehingga dirumuskan menjadi energi potensial sama dengan M dikali G kali H. Dan yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah total antara energi kinetik ditambah energi potensial, sehingga dirumuskan menjadi energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Baiklah, sudah benar ya. Untuk tugas, Ibu sudah kirimkan ke WA Group agar dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Materi selanjutnya agar bukunya dibaca-baca ya nak. Sekian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita meninggalkan room meet ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah semuanya, Ibu sudahi pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.